Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Khairunisa. Saya dari Universitas Sumatera Barat dari Prodi S1 Farmasi, Kak. Sebelumnya saya akan nanya tentang pelayanan, Kak. Jadi bagaimana Kakak menghadapi situasi di mana Kakak harus menangani banyak pelanggan dalam satu waktu? Kalau untuk nangani pelanggan, kami kan di sini nggak satu aja. Iya, Kak. Karena di kasir juga ada satu, apoteker satu. Apoteker biasanya dampingin di dalam sih, cuman dia ikut serta kalau untuk pelayanan. Iya. Kalau untuk pelayanan nggak cukup satu orang kalau di apotek. Kalau di sini jadi ada teman yang lain gitu ya, ada Kak? teman yang lain yang ngebantu. Baik, Kak, makasih jawabannya. Selanjutnya, Kak, mau nanya bagaimana Kakak berinteraksi dengan pelanggan atau pasien yang sedang dalam kondisi kesehatan yang buruk atau stres? Bagaimana Kakak cara melayaninya gitu, Kak? Sebelumnya selama ini nggak ada sih pelanggan yang datang. Nggak ada ya, Kak? Nggak ada. Alhamdulillah Cuman sehat-sehat ya, Kak. Kalau stresnya dalam fisik atau gimana? Fisik gitu, Kak, atau dalam kejiwaan gitu yang kurang gitu, Kak? Sejauh ini nggak ada, Kak. Cuman kadang pasien yang tiba-tiba pengen ngotot gitu. Nggak sabaran gitu ya, Kak? Sabaran ada. Cuman dia pengen diperlakukan cepat, dia maunya obatnya cepat diambilin. Nggak ngantri gitu ya, Kak? Buat tenang, karena di sini kita apotik gitu kan. Apotik otomatis pemberian obat harus benar-benar diyakinkan orangnya benar, obatnya benar, dosis untuk minumnya benar gitu. Iya, Kak. Kalau nggak bisa. Terima kasih ya, Kak, atas jawabannya, Kak. Oke, itu aja. Iya, Kak. Kasih, Kak. Ya. Sebelumnya, Kak, perkenalkan, nama saya Prudensia Yunisakulo dari Universitas Sumatera Barat. Akan bertanya, berapa modal awal Kakak mendirikan apotek ini, Kak? Sebelumnya kalau untuk saya mendirikan, karena saya bukan pemilik, yang mendirikan namanya Nur Asni, apoteker, dia udah sebuah farmasi. Beliau kalau nggak salah mendirikan dengan modal obat saja 30 jutaan. Oh, berarti cukup besar ya, Kak? Isi apotek doang ya? Iya. 30 jutaan. Oke, Kak. Selanjutnya, berapa omset yang dihasilkan dari apotek ini, Kak, per harinya? Per hari? Iya. Kalau untuk hitungan hari, karena kami bukanya dari jam 7 sampai jam 10 malam, ada beberapa shift. Iya. Karena setiap shift ada kerjanya 6 jam. Kalau di total ada sekitar 20 atau 15 dalam sehari, jutaan. Kak. Sehari. Makasih, Kak. Oke. Baik, Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Trista Fajalandari dari mahasiswa Universitas Sumatera Barat, Kak. Di sini saya izin bertanya, Kak, kepada Kakak, bagaimana Kakak mengelola persediaan obat-obatan untuk memastikan ketersediaan yang cukup, Kak? Kalau untuk ketersediaan obat-obatan, kalau hanya untuk di apotek ini, biasanya kami mengadakan pemeriksaan untuk obatnya tiap hari. Kalau untuk tiap obat ya tiap hari. Tapi kalau pemeriksaan ED dan barang expire-nya tiap tahun kami laksanakan, atau sekali 3 bulan juga ada. Baik, Kak, makasih atas jawabannya, Kak. Lalu bagaimana strategi pemasaran Kakak untuk menjangkau dan mempertahankan pelanggan baru, Kak? Kalau untuk mempertahankan, biasanya kami, kalau saya sendiri kerja di sini udah lebih dari 10 tahun. Menurut saya kelebihan dari Apotek Makmur ini, kami biasanya komunikasi lebih dari yang lain. Coba bisa adik-adik lihat sendiri di apotek lain, karena apotek lain tidak ada menyediakan konsultasi secara langsung bagaimana cara pemberian obatnya, minum obatnya, obat-obat apa aja yang
diminum setelah atau sebelum gitu. Terus di sini juga ngelayanin konsultasi. Itu biasanya kami lebih pemberian fasilitas kami daripada apotek yang lain. Berarti pemberian pelayanan. Ya, pemberian pelayanan kami lebih kayaknya berbeda dari apotek yang lain itu. Berarti seperti itu cara kakak untuk mempertahankan pelanggan baru. Ya, Baik kak. ada konsultasi gratis di sini gitu. Baik kak, terima kasih kak atas jawabannya kak. Ya. Baik kak, perkenalkan saya Florenda Sekti Hamdayani dari mahasiswa Universitas Sumatera Barat. Izin bertanya kak, jadi bagaimana apotek kakak berpartisipasi dalam program-program kesehatan masyarakat? Kalau untuk partisipasi dalam program kesehatan biasanya kami kerjasama dengan BPJS dalam pemberian obat-obat kayak obat PRB, obat rutin pasien. Nah, biasanya beliau semua tuh ngambil obatnya ke sini. Jadi kalau untuk upaya kesehatan kayaknya itu deh. Pertanyaan selanjutnya kak, apa rencana kakak untuk mengembangkan atau meningkatkan layanan di masa depan? Kalau untuk masa depan kayaknya di sini kami sudah coba untuk pengembangan pelayanan, kami coba berikan konsultasi apoteker, terus konsultasi cara pemakaian obat langsung dengan ya karyawan di sini aja, terus dengan kayak menciptakan ada pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, di situ tuh langsung memberikan pelayanan gitu. Baik kak, makasih ya kak. Baik kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Aksal Tarex Timothy dari Universitas Sumatera Barat. Ingin bertanya, bagaimana Anda memastikan bahwa obat yang kadaluarsa dihapus dari persediaan? Kalau untuk obat kadaluarsa biasanya kami pemeriksaan 1 kali 3 bulan atau tiap bulannya juga ada pelaksanaan pembersihan. Kita punya di apotek nih, kita punya TJ masing-masing setiap rak. Jadi dalam 1 kali sebulan biasanya langsung dipisahkan barang-barang yang mau dekat ED, atau kalau untuk benar cek ED untuk semua barang obat kita lakukan dalam sekali 3 bulan. Obat yang kadaluarsa itu diapain kak? Kami musnahkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya kak, Oke. bagaimana Anda memastikan kualitas produk di apotek? Kalau untuk kualitas di apotek seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, untuk tiap rak punya TJ masing-masing, otomatis ketersediaan obatnya di rak tersebut yang TJ masing-masing dipastikan selalu ada, aman, expire-nya aman, obatnya selalu ada terpenuhi di raknya tersebut. Kalau seandainya kurang, kita bisa laporkan ke TJ untuk pemesanan barang. Sekian kak, terima Oke. kasih. Ya. Baik kak, perkenalkan nama saya Sinta Aulia dari Prodi S1 Farmasi dari Universitas Sumatera Barat. Baik kak, saya mau bertanya kepada kakak, mengapa di apotek perlu ada standar pelayanan farmasi? Ya, kalau untuk standar pelayanan farmasi biasanya emang harus ada ya, karena di apotek itu meliputi tentang pengelolaan obat-obatnya, ketersediaan obat-obatnya. Kalau menurut saya yang udah lama kerja di sini, emang wajib harus dilakukan standar farmasinya. Baik kak, pertanyaan yang kedua, faktor apa saja penyebab gagalnya pendiri suatu apotek? Biasanya itu lebih ke meliputi izin apoteker. Kadang-kadang apoteker nih ada apoteker nakal. Dia udah
punya 2 lisensi tempat praktek, masih nerima juga tempat yang lain gitu. Terus ada juga gagalnya karena biasanya jadwal, biasanya yang lebih kayak pegawai negeri kan kerjanya otomatis di rumah sakit, ambil lagi ke apotek gitu. Jadi di tiap apotek tuh wajib datang seorang apoteker tuh ada waktunya. Tapi kalau untuk biasanya yang pegawai negeri, itulah yang biasanya bikin mereka gagal untuk praktek di apotek gitu. Berarti kita nggak boleh ngambil sekali banyak apotek gitu ya Kak? Boleh sih, karena apoteker biasanya tempat untuk prakteknya bisa 2 kan. Tapi kadang-kadang karena keharusan untuk ambil absennya di apotek harus ada gitu kan, tiap praktek itu kan harus ada apotekernya, terkhusus buat obat-obat tertentu yang emang harus dikonsultasikan sama apoteker gitu. Berarti harus dengar resep Iya. apotekernya Kak ya? Iya, benar. Makasih ya Kak. Oke.